Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Devina Budiman dari kelas 10-4 nomor absen 8. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai daur biogeokimia yang dimana merupakan tugas biologi saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu daur biogeokimia. Jadi, teman-teman, daur biogeokimia itu merupakan peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Nah, di dalam daur biogeokimia ini teman-teman terdapat 5 daur, yang dimana yang pertama itu ada daur karbon, yang kedua daur air, yang ketiga daur nitrogen, yang keempat daur fosfor, dan yang terakhir adalah daur sulfur. Dimana pada penugasan video kali ini kami diperintahkan atau diberikan tugas untuk menjelaskan salah satu di antara 5 daur tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai daur karbon. Nah, di sini saya telah menggambarkan atau menuliskan sedikit gambaran melalui daur karbon. Nah, daur karbon tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan. Jadi dalam daur karbon itu terdapat unsur karbon teman-teman sekalian, yang dimana terdapat di atmosfer dan merupakan karbon anorganik yang dimana terdapat di CO2. Nah, di dalam CO2 ini itu gas karbon dioksidanya itu dapat bertambah teman-teman, yang dimana dapat berasal dari bahan bakar fosil berupa asap kendaraan dan juga asap pabrik dari industri-industri tertentu atau seluruh industri sih teman-teman. Nah, selain dari bahan bakar fosil, CO2 juga itu dapat bertambah gas karbon dioksidanya, yang dimana berasal dari proses pernafasan manusia dan hewan. Nah, yang dimana proses pernafasan tersebut itu akan menghasilkan gas karbon dioksida juga teman-teman, yang dimana disebut dengan proses respirasi. Nah, yang dimana dari proses respirasi ini tumbuhan itu akan menyerap gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis, yang dimana dalam proses fotosintesis itu mengubah gas karbon dioksida itu menjadi glukosa, yang dimana glukosa tersebut akan disimpan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan. Jadi semisal dalam pohon tersebut itu merupakan pohon jeruk ya teman-teman, pohon jeruk tersebut itu kan pastinya akan dikonsumsi oleh manusia dan juga mungkin hewan, daun-daunannya akan dikonsumsi oleh hewan, yang dimana akhirnya manusia dan hewan pun juga menyimpan glukosa tersebut, yang dimana glukosa tersebut itu akan kembali lagi dikeluarkan melalui proses pernafasan, yang dimana proses pernafasan tersebut akan terulang kembali teman-teman. Siklusnya itu akan diberikan lagi gas karbon dioksidanya ke dalam CO2 dan akhirnya terputar kembali proses daur tersebut. Nah teman-teman, dimana juga jika tumbuhan tumbuhan dan hewan tersebut mati, itu akan menghasilkan yang namanya fosil atau penguraian teman-teman. Jadi yang dimana tumbuhan dan hewan tersebut itu akan mati atau diurai, atau yang namanya itu dekomposisi atau penguraian, yang dimana di dalam penguraian ini itu akan menghasilkan ada 2 teman-teman, yang dimana diuraikan menjadi sebagiannya itu tidak dapat diurai atau sudah terurai, dan sebagiannya lagi tuh dapat terurai menjadi minyak bumi serta batu bara, yang dimana minyak bumi dan batu bara tersebut merupakan bahan bakar fosil, yang dimana bahan bakar fosil tersebut ini dari proses dekomposisi ini tuh akan kembali lagi digunakan oleh industri-industri dan juga asap-asap kendaraan, dan juga juga sebagai bahan bakar kendaraan, yang dimana dari bahan bakar kendaraan itu tersebut akan menghasilkan bahan bakar fosil dan akan kembali lagi ke CO2 ya. Jadi karena itulah disebut sebagai daur karbon atau daur, karena dari diantara ini semua ini itu akan terjadi yang namanya daur atau siklus yang berulang-ulang. Oh iya, maaf teman-teman, saya tadi juga lupa jelaskan bahwa di dalam tumbuhan ini tuh tumbuhan juga akan menghasilkan yang namanya CO2 atau oksigen, yang dimana
oksigen tersebut itu akan dihirup oleh manusia, dan manusia tersebut itu akan melalui proses pernafasan atau respirasi yang akhirnya itu juga akan kembali lagi ke CO2. Jadi siklusnya itu dari pohon, yaitu O2 atau oksigen, terus manusia itu akan bernafas menggunakan oksigen tersebut, dan melalui proses pernafasan tersebut akan terjadi lagi yang namanya proses respirasi. Jadi begitulah seluruh komponen-komponen ekosistem ini itu saling berkesinambungan yang akhirnya disebut sebagai daur karbon. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.